warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, NIM 20 1304 0073. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan yaitu UTS Sumber Dalil Hukum Islam, yang mana saya menyampaikan materi tentang kias. Baiklah, kias secara etimologi atau secara bahasa, kias berasal dari bahasa Arab yaitu kosa yakisu kiasun, yang berarti atau yang bermakna mengukur, membandingkan atau menyamakan. Itulah kias secara etimologi atau secara bahasa. Kemudian kias secara terminologi atau secara istilah atau secara syara, yaitu istikhraju misli hukmil mazkuri lima lam yuzkar bihi jami'i bainahuma, yaitu upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan persamaan alasan ilat antara keduanya. Kemudian dengan mengacu pada definisi di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat kias itu merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Maka daripada itu, jelas ada dasar-dasar hukum yang mengatakan, yang bisa mempertanggungjawabkan kias tersebut. Maka daripada itu, sebagaimana dasar hukumnya telah diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah atau dalam Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian dasar hadis yang mempertanggungjawabkan atas kias ini, yang mana dari Al-Haris Ammar, dari sekelompok orang teman-teman Mu'az. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'az ke Yaman. Maka beliau bertanya kepada Mu'az, atas dasar apa anda memutuskan suatu persoalan? Kemudian Mu'az menjawab, dasarnya adalah kitab Allah. Nabi bertanya, kalau tidak ada ditemukan dalam kitab Allah? Kemudian Mu'az menjawab, dengan dasar sunnah. Kalau tidak ada ditemukan dalam dasar sunnah? Kemudian Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dan dengan penalaranku. Maka Nabi berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah. Inilah dasar yang mempertanggungjawabkan tentang kias ini. Di segi firman telah dijelaskan di dalam surah An-Nisa tadi, kemudian di hadis telah diterangkan oleh Al-Haris Al-Ammar tadi. Itulah pengertian kias secara etimologi dan secara istilah, kemudian dasar-dasar hukumnya. Kemudian rukun kias. Apa saja rukun kias? Yaitu ada 4 rukun kias. Yang pertama, rukun asal. Apa rukun asal tersebut? Yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi tempat mengkiaskan dalam istilah usul fikih
disebut al-aslu. Asal ini harus berupa nas Al-Quran, sunnah, ijma'. Di samping itu asal juga harus mengandung ilat. Kemudian kias, rukun kias yang kedua yaitu furu', yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yaitu yang dikiaskan. Yang ketiga hukum asal. Di sini terdapat perbedaan asal dengan hukum asal. Hukum asal yaitu hukum syara' yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada furu' atau pada cabang. Yang keempat yaitu ilat, suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada atau tidak adanya hukum. Jadi 4 inilah rukun kias. Yang pertama asal, furu', hukum asal, dan ilat. Kemudian macam-macam kias. Apa itu macam-macam kias? Ada berapa macam-macam kias? Terdapat 3 macam kias. Yang pertama kias aulawi. Apa kias aulawi? Yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu'. Contohnya apa? Yaitu fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Sebagaimana firman yang mengatakan fala taqul lahuma, maka jangan engkau pukul bagi keduanya. Maksud itu apa? Maka jangan engkau ucapkan bagi kedua orang tuamu uffin, uff, wala tanharhuma, dan jangan kamu memperlakukan kasar keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka yaitu kata-kata yang baik atau lemah lembut. Di sini dikatakan jangan kita berucap uffin atau berkata kasar, akan tetapi dikiaskan bahwasanya tidak hanya berucap saja yang tidak boleh, akan tetapi juga menyakitinya, memukulnya atau sebagian. Sedangkan berucap full saja tidak boleh, apalagi memukulkannya. Itu macam kias aulawi. Kemudian macam kias yang kedua yaitu musawi. Kias yang berlakunya hukum pada furu' keadaannya dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Jadi berlakunya hukum pada furu' tadi sama keadaan dengan berlakunya hukum pada asal karena kekuatan ilatnya sama. Hukum asal dengan hukum furu' pada kias aulawi ini sama. Umpamanya apa? Mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya. Sama saja, ibarat itu membakar tersebut bukan membakar seperti uang, tidak, akan tetapi apa? Membagikan yang tidak sesuai dengan harta yang dimiliki oleh anak yatim, kemudian memakamnya, mengambilnya. Maka ada di dalam Al-Quran menerangkan, maka janganlah engkau makan harta-harta anak yatim, katanya. Itulah umpama kias musawi. Kemudian kias aduan yang ketiga ini, kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya mengkiaskan apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenisnya. Mungkin hanya inilah presentasi dari saya untuk UTS sumber dalil hukum Islam, yang mana saya menjelaskan tentang kias, dan mudah-mudahan dengan mempresentasikan ini kita mendapatkan pelajaran. Jikalau ada benarnya itu datang dari Allah, dan jikalau terdapat banyak salah itu memang dari kesalahan saya. Maka dari itu saya tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.